Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita diberikan Allah kembali kesempatan ya, yang merupakan ini nikmat bagi kita. Karena banyak orang yang di luar sana yang sebelumnya mungkin mereka masih hidup, sebelumnya mereka masih sempat beraktivitas, bahkan sebelumnya mereka masih sempat joget-joget gitu ya, sekarang sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Ada yang sakit, ada yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka diantara nikmat Allah yang wajib sangat wajib kita syukuri adalah nikmat diberikannya waktu, kesempatan, khususnya nikmat yaitu berupa keimanan. Baik, ayah bunda, bapak ibu, sobat terapi langit yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, dari mana ini kehadirannya? Coba kita cek dulu ya kehadirannya. Pada dari mana ayah bunda? Dari mana saja yang sudah bergabung? Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, dari Tangerang. Dari Tangerang, Bukit Tinggi. Masya Allah, jauh ya. Jakarta, Sidoarjo, Tangerang lagi, Palembang, Cingsui, Taichung, Taiwan. Masya Allah, jauh sekali ke sana. Nyampe ke sana ya TikToknya ya. Dari Aceh. Masya Allah, saya bukan dokter ya, alhamdulillah. Belum menjadi dokter, proses ya, didoakan saja. Kediri, Korea Selatan. Zhang from Korea Selatan, North Korea. Masya Allah. Baik ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun berada, semoga Allah merahmati kita semua. Dan semoga Allah tidak hanya menyatukan kita atau mengumpulkan kita di dunia ini, tetapi juga nanti mengumpulkan kita di akhirat kelak ya. Salah satu diantaranya adalah dengan cara menuntut ilmu. Baik, belum apa-apa sudah ada yang bertanya ya. Baik, mau sembuh dari rasa cemas, rasa takut dan lain sebagainya. Baik, sobat terapi langit yang dimuliakan Allah, rasa cemas, rasa takut itu berawal dari sesuatu yang kita khawatirkan secara berlebihan. Jadi seseolah kita bisa mengendalikan segala sesuatu, atau kita ingin memastikan sesuatu itu harus terjadi gitu ya. Jadi sebetulnya rasa cemas ini bisa kita hindari dengan cara meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, bila kita cemas terhadap masa depan, yakin dan percayalah, apapun yang terjadi di masa depan itu takdir Allah. Sudah Allah takdirkan demikian. Mau kita berusaha jungkir balik pun, mau kita panggil seluruh pasukan, seluruh bantuan di muka bumi, kalau Allah tetapkan A, maka A yang terjadi. Kalau Allah tetapkan B, maka B yang terjadi. Nah, kalau demikian, mengapa kita perlu takut? Mengapa kita perlu khawatir? Gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah masuk kepada tema kita, sebetulnya bersyukur. Mensyukuri apa yang terjadi hari ini. Karena yang terjadi di masa yang akan datang, di waktu yang akan datang, bukan menjadi urusan kita. Itu kita tidak dimintai pertanggungjawaban, tidak ada dosa di sana, bahkan tidak ada pahala apa-apa yang terjadi di masa lampau. Karena yang ditanya adalah apa yang terjadi hari ini, apa yang kita lakukan hari ini. Gitu ya. Jadi ayah bunda, fokuslah kepada apa yang kita mampu atau lakukan hari ini. Begitu. Satu. Yang kedua, bila mungkin rasa cemas berkaitan dengan rasa takut, begitu ya, jangan khawatir. Keburukan apapun yang kita takutkan, ketika Allah bersama kita, ketika Allah menolong kita, ya bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah, tidak ada yang mampu melawan, tidak ada yang mampu menolak kebaikan yang telah Allah tetapkan.
Meski dibawa pasukan dari bawah laut semua, dari atas langit, dikumpulkan semua, seluruh umat manusia berkumpul untuk melawan Allah, nggak bisa, nggak mampu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana supaya Allah senang, bagaimana supaya Allah cinta, bagaimana supaya Allah ridho kepada kita. Itu yang harus kita cari. Ketika Allah sudah ridho kepada kita, maka ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah, itulah kunci ketenangan jiwa. Kalau Allah sudah ridho, sudah nyaman, sudah selesai masalah hidup kita, gitu ya. Itu yang perlu kita cari, keridhoan Allah. Tapi jangan kita mengejar yang namanya keridhoan manusia, atau kita terlalu mendengarkan kata-kata manusia. Kenapa? Kalau kata-kata manusia di muka bumi ini ada 2 miliar orang. Coba, badan kita 1, telinga kita 2, mata kita 2, langkah kaki kita hanya selangkah 2 langkah, kemana kita akan berjalan, ya kan? Maka cari keridhaan Allah. Kalau Allah ridho cukup, jangan mencari keridhaan manusia, gitu ya. Yang berikutnya, ayah bunda, terkait dengan misalkan takdir Allah tadi. Jadi apapun sebetulnya bentuk keadaan yang kita alami, itu takdir Allah. Yang perlu kita lakukan, cara mensikapinya, itu yang penting. Jadi kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap cara kita mensikapi keadaan itu, gitu ya. Contoh, kita lagi terkena hutang. Nah, ya itu sudah takdir. Tapi cara kita menghadapi masalah hutang piutang itu bagaimana? Apakah kita lari? Apakah kita menghindar? Apakah kita tidak tanggung jawab? Ini yang terkena dosa. Tapi ada pun kita yang kita pahami kita salah, kita meminta kelonggaran waktu dari orang yang kita pinjami, begitu ya, atau kita tidak menghindar, kita komunikasi, kita minta tolong diberikan waktu, tidak lari, kita berusaha bahkan menjual misalkan barang-barang yang dalam tanda kutip mungkin tidak terlalu berguna, begitu ya, untuk membayar hutang, mensegerakan, tidak berfoya-foya, tidak berleha-leha, gitu kan. Nah, ini yang mendapat pahala. Jadi kasusnya hutang, gitu ya, kasusnya hutang. Tapi kalau kita melakukan ikhtiar dengan baik dan tepat, maka itu dapat pahala. Tapi kalau sebaliknya kita lari dari tanggung jawab atau syariat Allah terkait dengan hutang, itu misalkan kalau kasusnya hutang, disitulah kita mendapat dosa. Nah, apa perbedaan nasib dengan takdir? Begini, ayah bunda, nasib itu atau takdir itu sebetulnya pada dasarnya sama. Tapi yang membedakan yang tadi, ya, yang membedakan adalah cara kita memandang, cara kita melihat, cara kita memikirkannya. Contoh sederhana kasusnya, ada orang yang mungkin sudah bercerai, gitu ya, ada orang yang berpisah mungkin. Ketika dia berpisah, ya itu sudah takdir. Tapi menghadapi perpisahan tadi, apa yang dia lakukan? Nah, disinilah sebetulnya lingkup kekuasaan yang ada pada kita. Jadi kita bagi dulu ya. Masalah takdir tadi, ada takdir atau ada nasib yang kita terkena tanggung jawab, kita dimintai pertanggungjawaban, ada yang tidak. Contoh, saya ditakdirkan laki-laki, saya ditakdirkan perempuan, saya ditakdirkan sakit. Ya sudah, kita tidak mendapat dosa dari situ, kita tidak mendapat pahala dari situ. Kenapa? Itu kehendak Allah, di luar kekuasaan kita. Contoh lagi, cuaca hujan, itu takdir bukan? Ya, hujan tidak hujan kita tidak dapat dosa, gitu ya. Tapi bagian mana yang menjadi bermasalah? Contoh tadi, kita laki-laki, kita bertingkah seperti perempuan. Nah, ini yang menyalahi takdir. Ini yang terlarang. Karena kita ditetapkan demikian, kita langgar, gitu ya. Yang kedua, misalkan hujan. Keadaan hujan. Yang bisa kita lakukan bukan mencela, bukan manggil dukun paranormal untuk menghentikan hujan, bukan. Itu mendapat dosa dia. Tapi yang harus kita lakukan apa? Ya menunggu reda, atau pakai payung, atau naik kendaraan roda 4 agar tidak terkena hujan. Nah, itu dapat pahala dia, gitu ya. Jadi skenario dari takdir ini adalah dibagi dua dulu. Apakah takdir ini di luar kekuasaan kita, atau takdir ini adalah memang kita bisa berusaha. Contoh, minum saja, minum. Di hadapan kita ada 2 hal. Oke?
Pertama ada gelas yang berisi alkohol, ada gelas yang berisi madu. Kedua ini takdir Allah. Gitu ya. Kalau kita minum alkohol, ini juga takdir Allah. Tapi di sini Allah berikan kepada kita apa, ayah bunda? Allah memberikan kepada kita yang namanya hak, yang namanya kekuasaan, yang namanya usaha. Nah, di balik takdir Allah yang ada alkohol tadi, kalau kita minum, kita berdosa karena ada pilihan di sana. Kita boleh memilih madu, kita pilih alkohol. Begitu ya. Sama dengan menikah, dengan pacaran. Allah sudah menakdirkan manusia ini, menetapkan manusia ini suka terhadap pasangannya. Tapi ada yang berpahala, ada yang berdosa. Rasa suka itu, rasa suka itu ketika dia dijalankan dengan cara yang benar, menikah misalkan, ta'aruf misalkan sebelum menikah, dia pahala. Tapi kalau selingkuh, kalau pacaran gitu ya, atau mengharap pacar yang soleh, disitulah letak permasalahannya. Karena Allah mentakdirkan dan memperbolehkan kita menikah, kita pilih takdir yang lain. Gitu ya, paham ya, ya bunda ya. Jadi kita lihat dulu perkara takdirnya. Apakah takdir ini sesuatu yang ada di bawah kekuasaan kita, atau kita punya hak untuk mengambil tindakan, atau memang sesuatu itu sudah bersifat hak dari Allah sepenuhnya. Contoh tadi laki-laki, hujan, atau misalkan ada yang meninggal. Contoh sederhana ya. Bila ada yang meninggal, ayah bunda, itu takdir Allah bukan? Takdir Allah. Nah, cara kita mensikapinya adalah tidak meronta-ronta, tidak malah pergi ke dukun, tidak ada juga yang sampai misalkan dia tidak terima. Nah, ini adalah cara menghadapi takdir yang salah. Tapi cara menghadapi takdir yang benar, contoh kita kaitkan dengan pertanyaan dari saudara kita yang tadi ya, masih belum bisa move on dengan kehilangan istri selamanya, baru 40 hari. Nah, ini perhatikan, ada Mas Surya di sini, Pak Surya. Kita kaitkan masalah takdir ya dengan pertanyaan dari beliau ini, dengan pertanyaan dari Pak Surya. Ada seseorang yang meninggal, oke? Ada seseorang yang meninggal, mungkin istrinya, mungkin orang tuanya, gitu ya. Bila kita memahami takdir dengan salah, maka kita akan menyalahkan Allah. Mengapa kau ambil dia ya Allah? Mengapa kau ambil nyawanya? Mengapa? Ya, kita mempertanyakan Allah dengan segala bentuknya. Padahal diri kita pun bukan milik kita. Gitu ya, kita milik Allah. Apalagi pasangan kita itu milik Allah. Kalau Allah ambil ya suka-suka Allah dong. Itu karena kita hamba, itu milik Allah. Nah, cara menghadapi takdir yang benar bagaimana? Kita menuntut ilmu. Dengan ilmu tadi kita tahu bahwa seorang suami bila istrinya meninggal, dan mereka berdua itu adalah orang yang soleh, orang yang beribadah, orang yang beriman kepada Allah, dikumpulkan kata Allah di surga kelak. Jadi ternyata ayah bunda, kita ketika mati ada kehidupan yang menanti kita. Dan di kehidupan berikutnya itu kita akan dipertemukan dengan pasangan kita. Kita akan disatukan dengan keluarga kita bila kita beriman, bila kita beribadah, bila kita beramal soleh. Ternyata menghadapi takdir tadi indah bukan? Yang mungkin sebelumnya adalah tetesan air mata, ada yang meninggal, ada yang wafat, ada yang pergi. Tapi itu bisa menjadi motivasi, menjadi semangat bahwa oh ternyata saya bisa juga kok berkumpul lagi dengan istri saya. Saya bisa juga kok nanti berkumpul lagi dengan orang tua saya, dengan anak-anak saya, dengan syarat tadi. Menjadi motivasi apa? Meningkat amal solehnya, meningkat ibadahnya, meningkat ilmunya, tambah semangat dia melakukan kebaikan. Paham ya? Nah, jadi ketika kita benar memahami takdir, benar memahami nasib tadi, insya Allah hidup kita akan tenang, jauh dari was-was, jauh dari yang namanya kegelisahan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau sobat terapi langit dimanapun berada. Masuk kepada tema kita hari ini ya. Tadi sudah ada tanya jawab, alhamdulillah cukup panjang pertanyaannya sebetulnya karena bahasannya tidak sederhana begitu. Tema kita pada pagi hari ini apa? Kira-kira siapa yang tahu ayah bunda tema kita? Coba di-spill dulu dong. Sebentar ya, sebentar.
Belum tahu, oke. Berkaitan dengan tema kita adalah bersyukur dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, ayah bunda. Itu tema kita. Jadi rasa syukur ini adalah, ya betul, solusi langit dalam rumah tangga. Dan salah satu solusinya apa? Supaya rumah tangga kita ini menjadi nyaman, menjadi indah, menjadi seperti baiti jannati, rumahku surgaku, adalah cara yang salah satu bersyukur. Gitu ya. Contoh sederhana adalah tadi kami keluar itu karena air, ayah bunda, kami hidupkan untuk mengisi mesin cuci gitu. Jadi airnya saya dengar ceret, oh ternyata telah penuh. Saya lupa untuk mematikan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah kita bersyukur dalam bentuk misalkan membantu pasangan kita dalam mengerjakan rumah, dalam mengerjakan atau membantu pekerjaan rumahnya. Jadi cara seorang suami salah satunya ya, atau cara seorang anak salah satunya mensyukuri memiliki misalkan orang tua, mensyukuri memiliki misalkan pasangan adalah dengan itu, membantu pekerjaan rumah atau membantu aktivitas meskipun sebetulnya itu tidak menjadi tanggung jawab. Contoh mencuci. Misalkan daripada kita main game, daripada kita menonton Netflix, menonton hiburan, sedangkan pasangan kita sedang repot, sedang sibuk, orang tua kita sedang repot, sedang sibuk di luar, sedang sibuk di dapur misalkan. Nah, cara mensyukuri waktu itu, cara kita mensyukuri kita punya pasangan, punya orang tua, punya keluarga adalah membantu mereka ketika mereka sibuk. Itu contohnya sederhana, gitu ya. Jadi ayah bunda, bapak ibu, tema kita adalah berkaitan dengan bersyukur dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, apapun itu. Contoh sederhana, kenapa live kita semalam nggak jadi gitu ya? Di antaranya mungkin curhat ya, tapi sebetulnya tidak curhat. Adalah alhamdulillah orang tua kami itu masuk rumah sakit gitu ya. Ya wajarlah, umurnya sudah sudah lumayan lah, lumayan tinggi. Jadi biasa penyakit orang tua begitu, karena di antara sakit yang tidak ada obatnya adalah tua, kematian gitu ya. Jadi ini sakit-sakit yang sebetulnya secara umum kita cari obat berat karena kita melawan usia gitu ya. Yang berikutnya ayah bunda, kalau kita menggunakan perspektif orang yang tidak beriman, maka yang banyak orang lakukan apa? Ingin buru-buru sembuh, ingin buru-buru sehat. Ada yang larinya ke dukun ayah bunda. Pengen cepat gitu ya. Nggak yakin dengan proses, tidak percaya dengan takdir Allah. Pergi dia ke dukun. Nah ini tanda tidak bersyukur. Ada lagi yang lain apa? Mengeluh. Marah-marah, dikeluhkan. Akhirnya apa? Bukan sehat yang jadi. Tambah sakit, tambah meledak suasananya. Atau ada pula yang ketika dia sebetulnya atau keluarganya atau dirinya atau siapapun mengalami sakit, itu tadi bukannya tambah berbuat baik, malah nantangin. Misalkan ya udahlah kalau begini mati aja lah aku, gitu kan? Atau misalkan malah bertambah dosanya. Nah, ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah, ini adalah cara kita menghadapi takdir tadi dengan cara yang salah. Yang kedua, seharusnya ketika kita sakit dan kita syukuri sakit kita itu, kita mengambil hikmah nantinya. Contoh, ketika saya sakit, saya mensyukuri bahwa saya sakitnya 2 hari misalkan. Saya sakitnya, katakanlah bahkan setahun sakitnya. Tapi bukankah kalau dikurang dari usia kita yang sehat itu, puluhan tahun Allah berikan? Jadi dari sakit itu kita belajar syukur. Oh iya ya, saya sudah 50 tahun misalkan. Saya sudah 30 tahun misalkan. Allah berikan saya sakit 1 tahun. Sembuh saya berapa lama? Sembuh saya 29 tahun. Sembuh saya 49 tahun. Sembuh saya 60 tahun misalkan. 1 tahun kita sakit. Tapi banyak orang yang tidak bersyukur akibat mungkin sakitnya, rasa lelahnya, tidak sabarnya, lupa dia akan nikmat Allah yang begitu panjang yang diberikan. Gitu ya, alhamdulillah. Maka dari sakit itu sebetulnya banyak hikmah. Oh, kita melihat orang lain, gitu ya. Kami sendiri misalkan, ketika orang tua kami sakit, kami lihat di sebelah kami
ada yang sakit meninggal, ada yang sakit tidak bisa jalan, ada yang sakit karena paru-paru, ada yang ini untuk yang merokok ya, ada yang sakit karena kecelakaan. Oh, ternyata tidak safety. Itu banyak sekali ayah bunda. Jadi di balik mungkin kita melihat atau merasa keadaannya kok berat, keadaannya kok rumit. Tapi ketika kita menjalaninya dengan ikhlas, ketika kita menjalaninya dengan syukur, sabar begitu ya, ternyata banyak hikmah pelajaran di balik sakit yang tadi. Kami bisa melihat banyak keadaan yang sebelumnya mungkin agak jarang dilihat gitu ya. Ada orang yang anaknya sakit, bagaimana ibu dan anak, bagaimana anak dan ibu, bagaimana suami dengan istrinya, bagaimana istri dengan suaminya. Nah, hubungan itu luar biasa dan betul-betul diuji ketika kita sedang sakit. Maka ayah bunda bapak ibu, jangan mencela rasa sakit, karena di balik sakit itu ternyata ada pahala yang melimpah. Kedua, ada hikmah yang banyak. Dan yang ketiga adalah yang paling penting, bagaimana kita mensyukuri rasa sehat yang Allah berikan di masa lalu, namun banyak kita lalaikan. Gitu ya. Dan satu lagi, banyak yang sebetulnya sakit itu karena dibuat sendiri ya bunda, ngeyel. Contoh kami sebut sederhana ya. Kalau larangannya adalah jangan makan roti-rotian, jangan makan gula-gulaan, jangan makan yang pedas-pedas, tapi tetap ngeyel, sebetulnya yang salah di situ siapa? Yang salah Allah atau kita yang salah karena ngeyel? Coba ya bunda, coba dipahami. Bismillah. Siapa yang salah? Sudah tahu. Iya betul ya. Ya ini dia contohnya. Ini bisa umum, bisa balik ke diri kita. Apakah orang yang menyakiti akan tersakiti juga nanti Pak Ustadz? Ya. Ini bisa dua hal, dua arah. Orang yang menzolimi kita, kezolimannya tidak berhenti di situ ayah bunda. Mungkin dia tidak dibalas di dunia, tapi di akhirat dia akan terkejar. Nggak bisa lari gitu ya. Nah ini juga bisa kita tarik pada diri kita dengan tema ini. Contohnya, ketika kita menyakiti diri kita, gitu ya, udah makannya sembarangan, minumnya sembarangan, tidurnya sembarangan, ya itu kan menyakiti diri kita. Balik sama kita tidak balik. Nah ketika kita sakit, siapa yang kita salahkan? Ya Allah ya Tuhan gitu kan. Baru ada lagi misalkan ini kayak yang pacaran ya misalkan, atau yang lagi selingkuh misalkan. Allah sudah larang selingkuh jangan, Allah larang pacaran jangan. Tapi ketika disakiti nyari Allah, lucu tidak? Lucu. Allah udah bilang jangan pacaran ya, jangan selingkuh ya, gitu kan? Tapi ketika kita tersakiti, ya Allah aku disakiti, gitu kan? Akhirnya apa yang terjadi ya bunda? Kita yang memancing penyakit itu datang sama kita. Kita yang membuat masalah itu kembali kepada kita. Maka dari sekarang ya, coba direnung-renungkan lagi perbuatan kita, amal kita, tindakan kita, langkah-langkah kita. Kata kuncinya bila ingin bahagia adalah Allah ridho apa tidak. Kalau Allah ridho jalan. Kalau Allah tidak ridho mundur. Kalau Allah ridho lakukan. Kalau Allah tidak suka, tidak ridho, tidak cinta, kalau Allah murka, putar balik. Paham ya? Jadi langkah ini harus kita terapkan di mindset kita ya bunda. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang hidup bahagia, orang-orang yang hidup tenang, tidak terlalu terpikir dengan cara pandang orang lain, tapi bagaimana Allah memandang kita. Kalau Allah suka, Allah cinta cukup. Kalau Allah ridho cukup. Mau orang lain berkata apa? Nah, sama halnya dengan pola hidup. Nah, sekarang kita masuk ke pola yang mungkin mudah kita praktikkan. Contoh sederhana ayah bunda. Oke, ada pertanyaan ya. Ta'aruf sama pacaran bedanya apa? Gini, ayah bunda, pacaran itu adalah mungkin bahasa sederhananya kan orang pengen kenal. Padahal tidak. Sebetulnya pacaran itu situasinya adalah pengen nyoba sebetulnya. Itu bahasa sederhananya di situ. Bukan bahasa sederhana ya. Bahasa jujurnya. Bahasa jujurnya pacaran itu pengen nyoba, pengen enak, nggak mau tanggung jawab. Itu dia pacaran. Jadi pengennya ya menikmati tanpa mau bertanggung jawab terhadap apa yang dinikmati. Pengen nyoba-nyoba itu pacaran. Karena sebetulnya tidak ada komitmen di sana, tidak ada ikatan yang, tidak ada landasan hukum di sana. Dan yang selalu dirugikan adalah kaum wanita. Maka jangan mau
menjadi dalam tanda kutip statusnya pacar. Nah, bagaimana dengan ta'aruf? Ta'aruf itu punya konsep ayah bunda, punya ilmu, punya konsep, punya buku, punya panduan, punya aturan, gitu ya. Misalkan kalau dalam pacaran itu bahkan yang namanya hubungan suami istri tidak ada yang melarang bila mereka saling oke, saling cocok, gitu kan. Tapi dalam ta'aruf tidak, bahkan bersentuhan pun tidak. Kenapa? Karena proses yang dihadapi ketika ta'aruf adalah itu perkenalan, memahami yang paling penting apa? Adabnya, akhlaknya, ilmunya, ibadahnya, perangainya, di situ yang paling penting. Bagaimana ngobrolnya. Dan sebelum masuk fase ta'aruf, si laki-laki harus sudah siap secara finansial, baik pun mental, finansial, fisik. Wanita juga demikian. Jadi yang dibahas itu bukan masalah penghasilan lagi, bukan masalah fisik lagi, bukan masalah mental lagi. Itu harus sudah siap sebelum masuk fase ta'aruf. Yang perlu dipersiapkan apa? Cocok enggak karakternya? Komunikasi nyambung atau tidak? Akhlaknya bagaimana? Kalau marah dia bagaimana? Kalau dia sakit bagaimana? Kalau dia sedang katakan emosi atau katakan sedang marahnya bagaimana, sedihnya bagaimana, itu yang perlu digali, itu yang perlu kita ketahui. Apa dia punya bau badan atau dia punya misalkan apa ya, hobinya apa? Ke situ arah pembicaraan dari sebuah ta'aruf, gitu ya. Tapi ayah bunda bapak ibu, kalau dia judulnya pacaran, ujungnya nanti pernikahan, ini banyak tipu daya di sana, banyak sekali keburukan di sana, bahkan cenderung ujungnya adalah penyesalan, gitu ya. Sedangkan kalau dia ta'aruf, mungkin tidak 100%, tapi lebih banyak yang sukses dengan proses ta'aruf daripada proses pacaran. Ini secara perbandingan, gitu ya. Sudah semua dari nol sampai sekarang sukses. Tapi akhlak suami suka selingkuh, berganti-ganti perempuan. Nah, memang ayah bunda, ini di luar dari masalah selingkuh itu sendiri ya. Memang laki-laki ini, siapapun, gitu ya. Sebetulnya diciptakan yang pertama dicintai apa? Selain harta, sebelum anak-anak, sebelum lahan, ladang, dan lain sebagainya adalah wanita memang. Oke. Jadi, kaum wanita itu menjadi yang pertama dicintai oleh laki-laki. Nah, sedangkan wanita tidak. Dia berkaitan dengan harta. Itu yang dituliskan dalam Al-Quran. Nah, boleh nggak mencintai? Kan di situ permasalahannya. Boleh, tapi dengan aturan. Disitulah Islam hadir mengatur. Tidak mengekang dia, mengatur. Nah, bagaimana kondisinya bila selingkuh? Nah, selingkuh ini di dalam agama kita, ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah, tidak punya tempat, sebetulnya tidak ada ruang, gitu ya. Kata selingkuh tidak ada ruang. Nah, kemudian yang menjadi masalah adalah bila ini menjadi sikap, bila ini menjadi hobi. Nah, sebetulnya kaum wanita memiliki hak untuk melanjutkan pernikahannya atau memberikan saran misalkan, atau ridho dengan atau rela bila suaminya memiliki pasangan lain. Karena memang ada situasi di mana laki-laki itu tidak sama diciptakan. Ada laki-laki yang kelebihannya banyak, ada yang dia cukup dengan satu, gitu ya. Ada yang seorang laki-laki itu memang kebutuhannya lebih dari satu. Maka ayah bunda bapak ibu, kita harus mengerti ini pasangan saya ini di mana posisinya. Apakah memang dia layak atau tidak. Intinya di dalam Islam itu kesenangan itu tidak dilarang, kesenangan itu tidak dikekang, tapi diatur. Ketika kita sesuai dengan aturan maka boleh, tapi kalau kita melanggar atau keluar dari jalur aturan maka itu terlarang, gitu ya. Dan selingkuh tidak ada tempat di dalam Islam. Tapi bila ia ingin menikah lagi dengan syarat, kembali ya, dengan syarat, maka penuhi syaratnya, maka dia tidak berdosa bila melakukan itu, gitu ya. Tapi kalau tidak terpenuhi syaratnya, dia zolim. Dan orang-orang yang zolim terhadap pasangannya, maka nanti di akhirat dia seperti seseorang yang memiliki sayap, tapi sayapnya hanya sebelah, gitu ya. Assalamualaikum.
sakit tenggorokan, sudah bertahun-tahun tidak sembuh, sudah bolak-balik ke rumah sakit minum obat, sudah, tapi nggak sembuh-sembuh. Kita bisa lihat kalau tenggorokan, lingkungan juga pengaruh ya ayah bunda. Apakah lingkungan kita lingkungan yang merokok? Satu. Yang kedua, bagaimana bentuk cuaca? Yang ketiga adalah mungkin keadaan alam kita berdebu, kering dan lain sebagainya. Karena memang itu sangat berpengaruh. Yang berikutnya adalah ini bisa kita cek dalam artian kalau memang penyakit medisnya tidak ada, maka bisa kita alihkan ke namanya pengobatan ruqyah. Karena ada medis, ada non medis gitu ya. Jadi dipastikan dulu kalau ini memang tidak ada medisnya ayah bunda, maka kita pergi ke non medis, dalam artian kita menggunakan teknik ruqyah. Dan insya Allah nanti di akhir sebentar lagi kita akan praktik ruqyah mandiri. Maka ayah bunda siap-siap dan jangan sampai ketinggalan gitu ya. Disiapkan air putihnya. Ustadz, permasalahan dalam rumah tangga saya adalah belum mempunyai keturunan. Tolong solusinya gitu ya. Oke, baik ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kami mendengar orang yang pengen punya anak gitu ya. Tapi ayah bunda, bapak ibu, tapi banyak juga orang-orang yang punya anak malah nggak pengen punya anak. Tahu masalahnya di mana? Masalahnya adalah menghadapi keadaannya tadi. Jadi ada orang-orang yang tidak punya anak, pengen punya anak gitu ya. Tapi belum Allah beri. Tapi ada yang Allah berikan anak, bahkan lebih dari satu misalkan. Tapi anaknya menjadi masalah bagi dia. Maksudnya apa? Sebelum kita meminta, kita persiapkan diri kita dulu. Jangan sampai nanti ketika kita diberikan keturunan oleh Allah, diberikan karunia berupa anak, kita nggak siap karena mempunyai anak ini ayah bunda. Di balik apa yang kita minta, sebetulnya kita tidak tahu apa yang akan menimpa kita di baliknya. Makanya di dalam agama kita itu ada sebuah nasihat yang sangat luar biasa gitu ya. Apa yang kita suka belum tentu baik. Apa yang menurut kita tidak baik belum tentu itu tidak baik. Artinya bisa jadi hari ini kita merasa ingin punya anak. Tapi kalau Allah berikan keturunan yang menjadi ujian. Karena perhatikan, anak itu bisa jadi ujian, anak itu bisa menjadi kemuliaan. Kita tidak tahu kita dapat yang mana nih. Kita udah siap atau belum? Gitu ya. Jadi yang paling penting sebetulnya ayah bunda bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya anak mulia bila gitu ya. Orang yang tidak punya anak mulia juga bila. Nah, bila apa? Bila kita punya anak semakin soleh, semakin mendekat kepada Allah, semakin berbuat baik, semakin banyak sedekah, semakin banyak kebaikannya, maka ini adalah orang atau keluarga yang diberkahi. Tapi sebaliknya, punya anak tapi malah anaknya menjadi masalah, malah tidak ibadah, malah lupa untuk melakukan kewajibannya gara-gara dengan landasan demi cari nafkah lah, demi ini, demi itulah, atau bahkan demi menyenangkan anak istri keluarganya, rela korupsi, rela mengambil yang haram. Maka ini menjadi keluarga yang tidak berkah. Padahal punya anak gitu ya. Jadi kata kuncinya di mana? Kata kuncinya adalah bagaimana kita mensikapi keadaan kita. Maka kalimat tadi penting, bersyukur di segala keadaan. Gitu ya. Jadi yang paling penting adalah lagi, misalkan kita tidak punya anak, bila kita menggunakan cara-cara yang dilarang Allah, ada yang pergi ke dukun misalkan, ada yang bahkan kalau di masa jahiliyah dulu itu bahkan mengambil benih atau misalkan istrinya direlakan untuk tidur bersama orang lain supaya punya anak. Ada yang seperti itu di zaman dahulu ya. Di hari ini pun banyak juga. Nah artinya kalau kita sampai menggunakan cara yang haram demi keinginan dan tujuan kita, ini yang jadi dosa dia. Tapi sebaliknya, kita tidak punya anak misalkan, atau belum diberikan Allah keturunan, tapi amal baik kita meningkat, ibadah kita bertambah, kita belajar misalkan atau mendekatkan diri dengan anak-anak yatim gitu ya, atau kita meningkatkan keilmuan kita dengan anak tadi. Karena bisa jadi Allah berikan anak yang dalam artian lama untuk lahirnya, hadirnya di hadapan kita, tapi diberikan yang terbaik.
Maka kita perlu mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin pula, supaya karunia yang Allah berikan ini tidak sia-sia. Itu ya. Jadi yang penting itu adalah sikap kita, bukan pada ada atau tidaknya, gitu ya. Nah, kemudian ikhtiar yang harus kita lakukan apa? Perhatikan, ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah nasihat ya dari ulama itu tentang berbagai masalah, Di antaranya disebutkan adalah berzikir, beristighfar. Jadi memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara cara kita melepaskan diri dari masalah. Salah satunya adalah tentang keturunan. Yang kedua tentu, yang namanya wadah yang Allah berikan berupa fisik ini, berupa badan ini, itu harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Untuk laki-lakinya harus bersiap, untuk wanitanya juga harus bersiap. Contohnya apa? Olahraganya, gitu ya. Pola tidurnya, makanannya, nutrisinya harus betul-betul dijaga, diperhatikan. Contoh, untuk Bunda Ani yang bertanya, apakah madu menjadi salah satu konsumsi ayah bunda di rumah dibanding gula pasir? Ini penting ya. Jadi kita harus mengerti, Allah ini akan menitipkan namanya karunia berupa anak di mana? Di badan kita, bukan di panci, bukan di kuali, bukan di balanga kalau bahasa kami gitu ya. Tapi di mana? Di badan kita. Maka badan kita harus kita siapkan dengan betul-betul. Nutrisinya, pola tidurnya, olahraganya, ilmunya. Kalau sudah kita siapkan dengan maksimal, insya Allah kita tinggal menunggu karunia itu Allah berikan, gitu ya. Maka ayah bunda yang memiliki mungkin keadaan yang sama, maka betul-betul harus mempersiapkan pola pikirnya, pengasuhannya nanti bagaimana, ini dan itunya bagaimana. Kemudian badan kita harus disiapkan betul-betul, karena wadahnya adalah badan kita. Dari pola makannya, pola minumnya, pola tidurnya, olahraganya, dan lain sebagainya. Kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah, yakin dan percaya, apa yang kita harapkan insya Allah akan segera diberikan, gitu ya. Semoga Allah memudahkan kepada kita keturunan yang soleh dan solehah, begitu. Dan diantaranya ayah bunda, terapi langit sebetulnya memahami keadaan di masyarakat kita bahwa banyak kebutuhan-kebutuhan yang dia harus diiringi dengan ikhtiar nyata, begitu ya. Salah satunya adalah dengan tadi nutrisi untuk badan. Mungkin olahraga bisa kita nge-gym, bisa kita lari, bisa kita pergi fitness gitu ya. Dan untuk pola pikir tadi kita ikut kajian seperti ini, kita ikut keilmuan, pelatihan ya. Dan untuk nutrisi salah satu yang disiapkan oleh terapi langit adalah dengan menyiapkan yang namanya madu. Ada madu ruqyah untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Silahkan nanti dicek di link profile kita di akun TikTok ini. Nanti lihat di shopnya, silahkan dipilih berdasarkan kebutuhan ayah bunda. Gitu ya, karena madu ini penting. Kenapa penting? Sampai dituliskan di dalam Al-Quran. Sesuatu yang ada dalam Al-Quran pasti terbaik. Begitu ayah bunda. Baik, kepada Bunda Rusmiati dan Patmi, semoga Allah mudahkan kesembuhan. Allahumma antas syafi la syifa illa syifauka ya Allah. Semoga Allah berikan kesembuhan, gitu ya. Syafakillah, tidak ada yang mustahil. Betul, tidak ada yang mustahil bila Allah ikut andil. Cuma sabar, gitu ya. Jalani prosesnya. Bagaimana cara istri bersyukur jika suami nggak pernah mau bantu istri, hanya cukup dengan mencari nafkah? Ya ini tadi, memang ayah bunda, kami mohon maaf ya, mewakili para suami. Karena memang banyak suami-suami ini yang badannya besar sebetulnya, tapi kebijaksanaannya tidak ada. Itu tadi. Banyak keluarga-keluarga yang dididik hanya sebatas untuk mencari duit. Tidak dididik menjadi manusia yang utuh. Memang ini problem pendidikan di mana-mana. Maka pertama yang penting adalah, karena judul kita bersyukur di segala kondisi, pertama syukuri dulu kita punya suami. Syukuri dulu suaminya mau cari nafkah. Karena banyak kasus ayah bunda, ada yang dia mengeluh tidak punya pasangan. Berarti kita punya nih, bersyukur. Ada yang mengeluh punya pasangan gak mau cari nafkah. Kita bersyukur, gitu ya. Kemudian
ada pasangan yang sudah punya pasangan, mencari nafkah, tapi nggak mau bantu istri. Bersabar, gitu ya. Jadi kita hadapi dengan syukur dan sabar. Insya Allah cara ini cara yang memudahkan kita dalam menghadapi segala keadaan. Nah, bagaimana sikap kita terhadap suami tadi, yang tadi? Bila pekerjaannya pekerjaan yang katakanlah butuh bantuan, jangan ragu untuk minta bantuan. Karena kadang ada suami yang harus dibilang dulu, Pak tolong ya bantuin ya gitu. Jadi jangan ragu untuk minta bantuan. Tapi kalau pekerjaannya mungkin sederhana dan lain sebagainya, lakukan dengan simpel, dengan sederhana. Artinya bahasa kami, bila ada kegiatan dapur yang misalkan dia katakanlah kita masak harus 5 jenis gitu ya. Ya sudah, jangan 5 jenis, masaknya 3 aja. Jadi usahakan dengan cara yang sederhana saja. Pakaian misalkan, atau ada pakaian dibersihkan, ada pakaian kotor dicuci, jangan ditumpuk. Itu juga bisa menjadi salah satu cara. Atau bisa juga kita minta bantuan kepada suami, Mas bisa nggak ya tolong saya dibantu untuk diberikan ART misalkan kalau suaminya mampu. Atau bahasa yang lain ayah bunda ya. Ini nanti berat gitu ya. Ini mungkin bercanda tapi sebetulnya bisa jadi serius gitu ya. Disinilah mengapa syariat poligami itu sebetulnya ada hikmahnya. Contoh, bila seorang suami ditangani satu istri, tanggung jawab mengurus suami itu berapa persen? 100%. Tapi bila pasangannya 2, tanggung jawab mengurus suami berapa? Dibagi 2. Dan seterusnya. Paham maksudnya ya? Tapi untuk suami beda. Kalau istri mendapatkan situasi poligami, maka istri tanggung jawabnya berkurang. Kalau suami mendapatkan atau melakukan tadi poligami, dia bukan berkurang, bertambah. Apanya? Tanggung jawabnya, bayar listriknya, bayar uang sekolahnya, bayar bensinnya, bayar BPJS-nya, ini itunya gitu ya. Nah, jadi sebetulnya di balik keadaan itu tadi tergantung kita, cara memandangnya, cara melihatnya. Begitu ya. Kalau sering sesak, was-was, gelisah, takut berlebihan, terus punggung terasa panas dan kayak ada yang ketempel, perbanyak sujud ayah bunda. Mandi ruqyah. Nanti pertama bersihkan diri dulu ya, bersihkan diri, banyak istighfar. Kemudian ini kami kasih tahu caranya ya. Silahkan ayah bunda yang mengalami masalah ataupun keadaan yang sama, kita nanti praktik ruqyah, oke? Siapkan air dalam sebuah wadah. Setelah kita selesai praktik ruqyah, siapkan air mandi. Oke, air mandi bisa dengan 2 hal. Pertama, bisa air hangat, bisa air dingin standar juga bisa. Oke. Kemudian tuangkan air yang kita baca ruqyah tadi di tempat mandian itu. Paham ayah bunda? Oke. Yang kedua yang perlu kita lakukan, ini saran kami ya. Ini untuk memaksimalkan, tidak ada kewajiban, tidak ada paksaan. Tapi saran kami, bila ada daun bidara, boleh digunakan daun bidara. Tapi bila tidak ada, Terapi Langit menyediakan namanya sabun daun bidara. Itu bentuknya seperti ini, bisa didapatkan. Jadi bisa digunakan untuk mandi insya Allah. Dan kenapa ini penting? Perhatikan. Mungkin ayah bunda melihat kami sedang promo gitu ya. Terserah apa yang ayah bunda mungkin lihat gitu ya. Tapi yang paling penting adalah ketika kita pergi ke dokter, kita ditawarkan obat. Yang namanya obat itu harus sesuai dengan jenis penyakitnya. Dan sebetulnya pengobatan itu ada 3 tempat. Kita mengobati pola pikir kita mengobati jiwa kita mengobati fisik kita. Jadi kita menggabungkan 3 jenis pengobatan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Gitu ya. Jadi siapkan air ruqyahnya tadi, tuangkan ke dalam air mandian. Kalau tidak ada daun bidara, bisa menggunakan sabun bidara. Sudah disiapkan oleh Terapi Langit. Dan ada juga, saran juga, ini untuk yang gatal-gatal ya. Untuk yang gatal, untuk non medis juga bisa menggunakan garam yang telah diruqyah. Dicampur di air tadi, dimandikan. Dicampur, kemudian dimandikan. Insya Allah
apa yang ayah bunda rasakan tadi seperti mati rasanya atau rasa ketempelannya menghilang. Tapi tetap ayah bunda ini penting, makanya tidak cukup hanya satu pengobatannya. Tapi tetap ada kata rutin di sana, ada kata ibadah nggak boleh lewat, ada kata apa lagi? Jangan makan yang haram. Ibarat kata, kalau kita hanya menggunakan sekali, pengobatan apa yang mungkin setelah operasi langsung bisa lomba lari? Coba sebutkan. Kita baru operasi nih, terus lomba lari, bisa apa tidak? Nggak bisa ya bunda, butuh waktu, recovery, proses. Paham ya? Yang kedua, emang ada sekali diobati sembuh? Tidak ada. Kembali, waktu, proses, konsisten. Yang berikutnya adalah kita perlu ibadah tadi. Kita pengen kesembuhan, ya Allah aku pengen sembuh, ya Allah aku pengen sembuh. Tapi kita nggak sholat. Kita nggak sujud kepada Allah. Bagaimana Allah peduli kepada kita kalau kita tidak mendengar panggilan azan dari Allah? Paham ya? Dan yang terakhir adalah, ya kita sholat ya, kita berobat iya, gitu ya. Tapi obatnya diminum, sholatnya dilakukan. Ibarat kata kita olahraga ya, oke? Kita olahraga sudah, makan sehat sudah, tapi racunnya juga dimakan. Sembuh apa enggak ya bunda? Ya enggak sembuh. Maksudnya racun apa? Jangan makan makanan yang haram. Pokoknya yang riba-riba, pokoknya diselesaikan lah, dituntaskan yang riba-riba gitu. Hutang-hutang diselesaikan, yang haram-haram pokoknya dihindari, di-cut. Karena seperti tadi, kita sudah pola hidup sehat, kita tidurnya sehat, makanannya sehat gitu ya. Tapi sekalian minum racun, ya sudah. Kita sama saja dengan membuka pintu masalah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, mohon doanya Ustadz dan dari semua untuk saya sedang terbaring sakit. Iya, semoga ayah bunda, bapak ibu diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang tadi ya, kesembuhan itu harus didapatkan dengan 3 cara. Pertama, kita rubah pola pikirnya. Maka kata sabar, kata syukur tadi menjadi kunci, gitu ya. Bagaimana kita mengenal Allah, kebaikan Allah, itu menjadi kunci. Oke? Pola pikir, 1. Kita menyembuhkan diri dari sini dulu nih, kepalanya. Karena ini rajanya. Yang kedua, kita menggunakan nanti insya Allah terapi ruqyah. Karena ini untuk jiwa, untuk roh kita, untuk jiwa kita. Kita menggunakan ruqyah. Dan yang ketiga, kita gunakan produk-produk terbaik. Maksudnya apa? Pola makan kita jangan itu-itu aja. Madunya harus ada, buahnya harus ada, dagingnya harus ada, susunya harus ada, vitaminnya harus ada. Jangan makan karena lidah, jangan makan karena enak, jangan makan hanya karena lapar, ayah bunda. Paham ya maksudnya ya? Jadi kita betul-betul harus merubah keadaan bila kita ingin berubah. Tapi kalau kita ingin berubah, tapi gitu-gitu aja, ya itu namanya tidak tepat. Gitu ya. Tadi sudah kita jawab ya Mama Ziad ya, bahwa iya, diantara caranya apa? Ngurus rumah. Saya nih ngurus rumah Ustadz, alhamdulillah punya rumah. Saya ngurus anak-anak Ustadz, alhamdulillah punya anak. Ya saya masak Ustadz gini-gini, alhamdulillah ada yang dimasak. Tapi suami saya Ustadz, alhamdulillah punya suami ya bunda. Gitu ya. Artinya apa? Itu banyak hal dari semua yang bunda sebutkan tadi, itu patut untuk kita syukuri. Mungkin suaminya juga lelah, mungkin dan lain sebagainya. Artinya karena banyak orang yang di luar sana yang bertanya, Ustadz, saya masih punya utang nih. Masih ngontrak Ustadz, belum punya rumah. Perhatikan, kita punya rumah, syukur. Ustadz, saya pengen punya anak ya Ustadz. Gitu kan? Kita punya anak, syukur. Saya gimana Ustadz ya, cari makan aja sulit Ustadz. Besok gak tahu makan apa. Masih bisa masak, syukur gitu ya. Saya baru cerai Ustadz. Istri saya suami saya baru meninggal, ini dan itu dan lain sebagainya. Alhamdulillah punya suami. Maka banyak hal yang perlu kita syukuri dan kita renungkan. Gitu ya bunda ya. Betul. Ya, betul. Ya, satu lagi ya, jangan mau kawin sirih apapun situasinya ya.
Jadi saran kami jangan mau kawin siri. Kawin itu, menikah itu ada kata walimah di sana. Walimah itu supaya diketahui orang lain, oke? Supaya diketahui orang lain. Fungsi diketahui orang lain supaya kita terjaga selaku istri dan suami juga terlindungi kehormatannya. Tidak ada tuduhan sana sini, gitu ya. Dan kalau dia kawin siri, banyak sekali risikonya di pihak wanita. Kami sarankan untuk tidak mau dengan sikap atau sifat kawin siri. Karena sesuatu yang tidak resmi itu ada kejahatan di baliknya. Perhatikan ya, sesuatu yang tidak resmi ada niat jahat di baliknya. Maka yang resmi-resmi sajalah, gitu ya ayah bunda ya. Baik ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan dengan sesi terakhir, yaitu sesi ruqyah. Ruqyah sederhana saja insya Allah, yaitu dengan membaca suratul Fatihah, kemudian membaca ayat kursi, dan 3 surah terakhir di dalam Al-Quran. Dan selalu kami sarankan kepada ayah bunda, bapak ibu, supaya menyiapkan beberapa hal. 1, air putih. Jadi air putih ini media sederhana. 2, parfum. Ayah bunda, kenapa parfum? Ya, karena parfum ini bisa kita gunakan ibadah saat bersama pasangan, orang tua, anak kita senantiasa wangi. Karena bagaimana kita membangun komunikasi kalau bau gitu ya? Gunakan parfum. Tapi jangan alkohol gitu ya. Jangan yang alkohol. Gunakan parfum yang dia itu non alkohol. Bisa gaharu, bisa kasturi. Dan bisa juga salah satunya dari holistic terapi langit. Ini tidak paksaan tentu, tapi sebuah saran gitu ya. Karena kami juga menggunakan ya ayah bunda ya. Ini kasturi insya Allah dari terapi langit. Dan satu lagi madu ayah bunda. Badan kita ini Allah desain, Allah ciptakan. Bahkan ada dalam Al-Quran 1 surah yang disebut tentang madu, tentang lebah. Maka sungguh rugi kalau kita tidak memperhatikan kalimat itu, gitu ya. Maka kalau ada madu di rumah silahkan disiapkan. Kalau tidak ada, maka boleh bisa menggunakan yang namanya madu yang telah disiapkan oleh terapi langit. Nanti coba dicek. Sebelum kita lanjut, bagi yang sudah, katakan sudah ya. Katakan sudah untuk air putihnya. Kalau ruqyah air bisa sambil pakai headset, bisa saja, tidak masalah ya. Baik, kita mulai beberapa detik lagi ya. Siapkan air putihnya, siapkan parfumnya. Parfum apa saja boleh, bisa kasturi, bisa gaharu, bisa mist. Yang penting tidak alkohol. Bisa juga dari holistic terapi langit, disiapkan, dicari nanti, silahkan dicek di link profile. Mari kita mulai ayah bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma anta syafi la shifa illa shifauka ya Allah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita ulang 2 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita lanjut dengan membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Silakan air bunda, airnya diminum. Dibagi 3 ya, diminum sebagian lagi diusapkan, dipercikkan di bagian tubuh yang terasa sakit, yang sebagian lagi bisa juga disemprotkan, dipercikkan di rumah, di kamar, di sudut-sudut ruangan, di tempat kerja, di kendaraan juga bisa. Dan untuk mengakhiri ya pembahasan ruqyah kita ini, bisa juga dimandikan ayah bunda. Bisa dimandikan dengan cara siapkan wadahnya, tuangkan air mandiannya, kemudian tuangkan pula air ruqyahnya dan gunakan garam ruqyah tadi yang sudah insyaallah dari terapi langit ada garam ruqyah, nanti bisa didapatkan, dicampur, tidak usah banyak-banyak, 1 sendok saja. Dan yang terakhir gunakan bidara. Kalau tidak ada bidara ya gunakan bisa juga pakai sabun bidara dari terapi langit. Semoga Allah merahmati kita semua, semoga Allah memudahkan kesembuhan bagi kita, mengabulkan doa-doa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, dan membantu kita keluar dari segala permasalahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebih kami mohon maaf, salah dan khilaf kami mohon ampun kepada Allah, karena kesempurnaan hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Hada minni subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang belum mengikuti ya channel Terapi Langit, silahkan diikuti, di follow supaya tidak tertinggal nanti, tidak tertinggal informasi berikutnya. Bisa juga daftar ayah bunda, jangan lupa daftar, gratis insyaallah, tinggal ikut saja, tinggal daftar saja. Boleh madu bidara boleh ya, tinggal daftar, tinggal ikuti, insyaallah nanti ada banyak program di sana. Ada konsultasi bisa, ada tanya jawab bisa, silaturahim, menambah pertemanan, menambah persaudaraan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya? Amin amin ya rabbal alamin.